see what I see? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sukawudi semua, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam ya. Seperti biasa, masih cukup konsisten. Semoga tetap terus konsisten ya. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari salah satu kontributor kita yang tidak ingin disebutkan namanya. Dari bahasanya cukup baku ya, tapi ya diikuti saja nanti ceritanya seperti apa. Yang jelas ini berkaitan dengan guna-guna. Nah, seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, share ya, dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi bayang-bayang misteri, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Ayah memiliki seorang adik, sementara ibu adalah anak tunggal yang kehilangan seluruh saudaranya. Beberapa bulan sebelumnya, kakak ibu beserta suaminya meninggal dunia secara tragis, meninggalkan seorang anak gadis bernama Asoka. Gadis berusia 15 tahun itu kemudian pindah ke rumah keluarga ini, membawa serta kecantikan yang memikat, rambut panjang yang terurai, senyum ramah, dan sifat rajin yang membuat ayah dan ibu langsung menyayanginya. Sebelum tragedi menimpa keluarganya, Asoka hidup dalam kemewahan. Orang tuanya mengelola bisnis kuliner ternama di kota. Tetapi keberuntungan itu runtuh tiba-tiba. Ibunya jatuh sakit tanpa sebab jelas, lalu meninggal dalam waktu yang cukup singkat. Tak lama kemudian, ayahnya menyusul dengan cara yang sama misteriusnya. Kini Asoka menjadi yatim piatu, dan rumah sederhana keluarga ini menjadi tempat berlabuh baginya. Awalnya semua mengira Asoka akan menjadi anak gadis manja yang bergantung pada orang lain. Namun dugaan itu salah. Ia justru tumbuh menjadi sosok yang hangat dan penuh semangat, menjalin ikatan erat dengan sepupunya yang merasa beruntung memiliki saudara setelah sekian lama menjadi anak tunggal. Mereka bersekolah di SMA yang sama, berbagi tawa dan cerita, seolah dunia kembali utuh bagi Asoka. Namun, bayang-bayang gelap perlahan mulai merayap. Tanpa peringatan, kesehatan Asoka menurun. Wajahnya yang dulu cerah kini pucat bagai kain usang. Pipinya tirus dan tubuhnya kurus, meski ia makan porsi yang sama dengan yang lain. Ayah dan ibu berusaha sekuat tenaga memberinya makanan terbaik, pakaian bersih, dan perawatan yang maksimal. Tetapi sia-sia. Dokter demi dokter didatangi, dari klinik kecil hingga rumah sakit kota. Namun tak ada satupun menemukan penyakit fisik dalam tubuhnya. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang perlahan mencuri jiwanya. Malam-malam menjadi semakin mencekam. Setiap dini hari, sekitar pukul 2,
Asoka terbangun dengan mata melotot penuh kengerian. Tubuhnya berguncang. Suaranya berubah menjadi sesuatu yang asing. Terkadang tertawa liar seperti orang kesurupan. Terkadang merintih memohon pertolongan. Sepupunya yang tidur satu ranjang dengannya hanya bisa memandang dengan jantung berdebar. Tak tahu apa yang harus dilakukannya selain memanggil ayah dan ibu. Suatu malam, kegelapan mencapai puncaknya. Asoka tiba-tiba meloncat dari tempat tidur menuju jendela. Tangannya melambai-lambai sambil memainkan dasternya, seolah dipanggil sesuatu dari luar. Angin malam menderu masuk membawa aroma tanah basah dan bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Ketika ayah dan ibu bergegas masuk, mereka mendapati pemandangan yang lebih mengerikan. Asoka menghinggapi atas lemari, menyanyikan tembang Jawa kuno dengan suara yang bukan miliknya. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum sinis, seolah ada sosok lain yang mengendalikan tubuhnya. Selama setengah jam, keluarga itu berusaha menenangkannya dengan doa-doa yang mereka tahu, tetapi Asoka hanya menanggapi dengan tawa yang menggema, memenuhi ruangan dengan hawa dingin yang tidak wajar. Akhirnya, tubuhnya limbung dan jatuh dari atas lemari. Dalam kepanikan, mereka menangkapnya dan membaringkannya kembali di kasur. Tak lama kemudian, Asoka memuntahkan cairan kental berbau busuk. Mirip hati mentah yang membusuk, sementara tulang-tulangnya terasa menonjol di bawah kulitnya yang tipis. Pemandangan itu begitu mengerikan, hingga air mata tidak bisa lagi ditahan. Kecurigaan mulai tumbuh. Ada bisikan di hati bahwa ini bukan sakit biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap, mungkin guna-guna, dari seseorang yang dendam pada keluarga Asoka. Orang tua Asoka pernah kaya raya sebelum kebangkrutan misterius menyeret mereka hingga pada kematian. Kini gejala yang sama tampak menyerang Asoka. Namun ayah dan ibu menolak keras dugaan itu, menganggapnya hayalan anak muda yang tak tahu apa-apa. Keadaan semakin memburuk. Pada malam Jumat Kliwon, saat bulan purnama menggantung rendah di langit, tembang Jawa kembali terdengar. Kali ini dari mulut Asoka yang menari di atas ranjang. Gerakannya aneh, memikat namun juga menyeramkan. Seolah ia dirasuki penari dari alam lain. Matanya berputar liar, rambutnya berkibar tanpa angin, dan tawanya bergema hingga dini hari. Semua yang ada di situ hanya bisa memandang dengan tubuh gemetar. Tak berdaya melawan kekuatan yang tak mereka mengerti. Keputusasaan mendorong sang sepupu bertindak. Diam-diam ia meminta bantuan seorang ustazah dari masjid kampung. Ketika ustazah itu datang, ayah dan ibu marah besar, melarangnya masuk. Tak habis pikir dengan sikap mereka, sang sepupu akhirnya nekat membawa Asoka kabur di tengah malam, menyelinap melalui jalanan gelap menuju rumah ustazah. Di sana, ustazah membawa mereka ke sebuah pesantren terpencil di Jawa, tempat seorang wanita tua bernama Umi menanti. Di sebuah ruangan kecil, Umi memulai ritual panjang, ruqyah,
Asoka berteriak dan menangis, tubuhnya bergoyang hebat seperti melawan sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Hawa ruangan menjadi berat, dan dari sudut gelap, bayangan samar mulai terlihat. Sosok tinggi dengan rambut panjang yang menggantung. Matanya hitam pekat, menatap tajam ke arah Asoka. Tembus pandang, tapi nyata. Sosok itu mengeluarkan suara desisan yang menusuk telinga seolah marah karena kehadirannya. Diusir. Sementara itu ayah dan ibu menyadari Asoka hilang, menyusul ke pesantren dengan amarah membara. Sikap mereka berubah drastis. Mereka yang biasanya lembut, itu tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kemarahan yang tidak wajar. Mereka menyeret Asoka dan sang sepupu untuk pulang, tapi sang sepupu menolak. Yakin ada rahasia kelam yang disembunyikan oleh orang tuanya. Proses penyembuhan berlangsung berbulan-bulan. Di pesantren, Asoka menjalani sholat, puasa, dan tilawah Al-Quran tanpa henti. Tubuhnya perlahan pulih, wajahnya kembali bercahaya. Dan malam-malamnya tak lagi dihantui tarian yang mengerikan atau muntah busuk. Hantu yang mengintai dari bayangan tak lagi muncul, seolah terpukul mundur oleh kekuatan doa. Setelah 5 bulan, ia sembuh total. Namun cerita tidak berhenti sampai di situ. Ketika Asoka dan sang sepupu akhirnya pulang bersama ayah dan ibu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Malam pertama setelah kepulangan, tengah malam kembali bergema dengan tembang Jawa. Bukan dari Asoka, melainkan dari ayah dan ibu. Mereka bergantian menari dengan gerakan yang sama seperti Asoka dulu. Mata mereka kosong, dan tawa mereka mengguncang rumah. Dari mulut mereka cairan busuk serupa hati mentah mengalir, membawa bau kematian yang menusuk. Ternyata ayah dan ibulah yang selama ini menjadi penutup rahasia kelam. Mereka pernah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan keluarga Asoka. Tapi ketika perjanjian itu dilanggar, kutukan itu menelan nyawa kakak, ibu, dan suaminya. Asoka menjadi korban berikutnya. Tetapi penyembuhannya di pesantren yang memutus rantai kutukan hanya untuk mengalihkannya kembali pada pelaku awal, ayah dan ibu sendiri. Kini mereka harus membayar harga, terperangkap dalam tarian abadi bersama hantu yang mereka panggil bertahun-tahun lalu. Rumah itu kini sunyi, tetapi bayangan di sudut-sudutnya tidak pernah benar-benar pergi. Menanti waktu untuk kembali menari dalam kegelapan. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Semoga menghibur. Dan ya, akan ada nanti beberapa konten lagi seperti biasa di minggu ini. Yang pastinya di subscribe dulu channel ini ya, diingetin lagi, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.